mencemoohkan orang apa. Jadi untuk menjadi diri sendiri dan jujur, atas semua itu. Masa lalu kelam sejarah Rusmanto sebagai anak pang atau anak jalanan kini mulai menginspirasi teman-temannya untuk menjadi pengusaha. Sejarah Rusmanto juga mendapat piagam penghargaan dari Bupati Tuban Fathul Huda 5 Mei 2019 sebagai penggerak usaha IKM atau UKM Kecamatan Parengan. Usaha sablon ini ramai dibanjir pesanan meski di masa pandemi COVID-19. Pertama kali waktu itu kitanya pengen, yang katanya sekarang era di zaman kebebasan, kitanya pengen bebas. Cuma kita ambil di situ, kita ambil kebebasan itu yang berpositif. Jadinya kita suatu saat mendapatkan sebuah pengalaman yang bisa kita jadikan pulang dan kita berkarya. Dari situlah kita ambil posisi kita sebagai yang dapat kita pelajari secara otodidak, yaitu sablon. Kalau masalah pandangan kepribadian saya juga anak pang, sampai sekarang pun saya masih. Jadinya kitanya nggak bisa mencemoohkan orang apa. Jadi untuk menjadi diri sendiri dan jujur atas semua itu waktu kita di Seraseng Sawah, tempatnya si Om Bob, Om Mike itu sempat ngucap gini, "Tok, nggak usah pengen jadi apa-apa, cukup jadi dirimu sendiri." Dan suatu saat pengalaman dari sini pun bisa dibawa pulang. Sejarah Rusmanto mengelola usaha sablon dibantu 3 karyawan dan juga banyak teman-teman anak pang yang membantu sekaligus belajar menyablon. Usaha sablon sejarah Rusmanto berkembang pesat dengan omset rata-rata tiap bulan mencapai 4 juta rupiah. Yang namanya hidup di jalan itu pastinya ujung-ujungnya seneng, Mas. Cuma kalau kita berpikir secara panjang, kita harus senang terus, sedangkan kita pun harus berketepatan, dalam arti kita harus mempunyai karya yang suatu saat kita jumpai juga. Jadinya kita harus satu, kalau orang Jawa biasanya bilang telaten, padahal telaten itu rumusnya ada 3, teliti, hati-hati, lan setiti. Maka di situ kita akan menjadikan diri sendiri itu lebih jelas. Ada suatu saat itu pasti kita balik ke jalan untuk merangkul mereka kembali, Mas. Kalau kitanya harapannya kayak gitu, tujuan kita meskipun kita jadi kayak gini, tapi kita tetap masih ingat untuk merangkul mereka, untuk belajar lagi ke sini. Kalau harapan kita selalu terbuka buat mereka, khususnya yang masih di jalanan. Kita selalu berdoa buat mereka, jangan putus asa, selalu belajar, semangat. Meskipun kita jadi apa, untuk siapa itu kita nggak tahu. Yang penting kita selalu semangat. Kalau emang kita masih ada silaturahmi, ya datanglah untuk belajar. Karena di sini tuh nggak ada kata pintu tertutup buat mereka. Di sini ada
enggak itu mas. Kalau masalah di sini tuh ada yang keluar sekedar belajar, ada yang kerja. Kalau di sini sementara waktu, kalau namanya karyawan, masnya kan nyebutnya karyawan. Di sini ada 3 mas, ada 3. Yang 2, yang 1 itu ikut di sini di workshop ini, dan yang 2 di jahitan. Alhamdulillah di saat pandemi ini nggak ada faktor untuk keturunan masalah omset mas. Alhamdulillah kita standar. Perkiraan itu kalau emang dihitung secara bersih itu sekitar mendapat 4 juta. Kita di saat ini kita cuma donasi ke yang membutuhkan aja, seperti yang ada di sebelah sana tuh JMPK yang ada di Kendeng, kita itu masih ada. Terus di ini di Randu Blatung juga masih ada, dan anak jembatan Reot kita saling silaturahmi. Terus di situ kita selalu donasi. Setiap situ ada pergerakan apa kayak bersih-bersih, jumbi yang di Randu Blatung itu kan kita ikut donasi juga. Waktu pertama kali kitanya belajar sablon waktu masih di jalanan itu sekitar tahun 2007-an sampai 2013. Terus habis itu kita bisa baru menciptakan kayak gini. Lalu hadapi apa yang ada, lalu terus belajar, dan jangan putus asa untuk kemajuan diri sendiri. Itu pesan buat teman-teman yang masih ada di jalan. Semoga semuanya sukses.